Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam renungan pagi kita. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, penyertaan-Mu sepanjang malam hari ini Engkau telah memberkati sehingga kami boleh istirahat di tempat tidur kami masing-masing, dan kami bangun kembali dengan kekuatan, dengan kesehatan, bahkan nafas kehidupan yang baru daripada Tuhan. Sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, biarlah kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman-Mu ini juga menjadi kekuatan, boleh menjadi terang dan pelita dalam kehidupan kami, sehingga sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami telah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang memberikan pengertian yang benar kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita sebagai bahan perenungan kita pada pagi hari ini, yang tertulis di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat 9 sampai ayat 10. Sekali lagi Roma 12 ayat 9 sampai ayat 10. Bagi Bapak Ibu yang sudah membuka Alkitab, marilah kita akan membaca ayat ini bersama-sama dalam kehitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ajaran Alkitab kita diajarkan untuk saling mengasihi. Bahkan ajaran kasih tertinggi di dalam Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi Yesus mengajarkan kepada kita bahwa musuh kita sekalipun kita harus mengasihi mereka. Artinya di dalam kehidupan kekristenan sangat penting tentang kasih. Pagi hari ini saya akan memberikan tema untuk kita. Temanya yaitu kasih yang tulus dan tidak pura-pura. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih ini telah dikerjakan dan telah dibuktikan terlebih dahulu oleh Allah kepada manusia. Allah mengatakan bahwa Ia mengasihi seluruh ciptaannya, Ia mengasihi seluruh dunia, Dia mengasihi saudara dan saya. Kasih Allah itu dibuktikan dengan Ia memberikan anaknya yang tunggal sebagai penebusan untuk setiap dosa-dosa kita. Karena Allah telah melakukan kasih itu Bapak Ibu, dan di dalam ayat firman Tuhan yang lain Ia berkata bahwa Allah adalah kasih, maka kita yang hidup dan percaya kepada Allah pun kita diajarkan untuk saling mengasihi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sangat menarik renungan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah Bapak Ibu, kalau firman Tuhan berkata demikian, menjadi satu pertanyaan untuk kita. Bagaimana yang disebut dengan kasih yang pura-pura? Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih yang pura-pura ini, poin yang pertamanya adalah kasih yang dilakukan dengan motivasi yang salah. Nah Bapak Ibu, bagaimanakah kasih yang dilakukan dengan motivasi yang salah? Kasih yang dilakukan dengan motivasi yang salah, contohnya seseorang mengasihi orang lain karena ada kemauan
ataupun tujuan tertentu. Dia mengasihi sepanjang tujuannya itu belum tercapai. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia mau, maka kasih itu sesungguhnya tidak dia lakukan lagi. Artinya sepanjang ia menunggu hasil apa yang dia mau itu, kasih yang dilakukannya sesungguhnya tidaklah tulus atau berpura-pura mengasihi, supaya orang itu melihat bahwa dia ini adalah orang baik, supaya orang melihat bahwa dia ini benar-benar mengasihi saya, sehingga ia memberikan kepercayaan kepadanya atau memberikan sesuatu kepada orang itu. Tetapi Bapak Ibu, ketika orang yang pura-pura mengasihi ini mendapatkan apa yang dia mau, dia tidak lagi mengasihi. Inilah yang disebut dengan kasih yang pura-pura. Makanya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini ia berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ini perintah Bapak Ibu, bahwa kasih yang kita lakukan jangan dengan kepura-puraan. Tema kita berkata bahwa kasih yang tulus. Lawan kata pura-pura adalah tulus atau dilakukan dengan nyata. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih itu tidak hanya sebatas kata-kata semata, tetapi nyata di dalam tindakan. Dan Bapak Ibu, ternyata kasih itu tidak juga kita hanya pura-pura mengasihi manusia, tetapi terkadang dalam tindakan kita pun kita juga pura-pura mengasihi Tuhan. Nah, menjadi pertanyaannya, bagaimana kita pura-pura mengasihi Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang rajin datang ke gereja, orang yang rajin datang ke persekutuan, tapi kalau hatinya tidak ada di sana, sesungguhnya dialah yang pura-pura mengasihi Allah. Nah Bapak Ibu, kalau kita pura-pura mengasihi manusia, mungkin kita masih bisa lakukan atau orang itu tidak mengetahui. Tapi kalau kita pura-pura mengasihi Allah, sesungguhnya itulah kebodohan tertinggi yang kita lakukan. Kenapa saya katakan kebodohan tertinggi? Karena kita menipu diri kita sendiri. Karena di hadapan Allah tidak ada satupun yang tersembunyi. Bapak Ibu, ketika menyanyikan lagu di gereja, lagu yang mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Tapi kalau hanya itu sebatas kata-kata, rangkaian kalimat yang indah, tetapi kita tidak melakukan dalam tindakan yang nyata, kasih yang dinyatakan dalam kata-kata itu sesungguhnya tidak ada gunanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar hari ini dari firman Tuhan ini. Dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, hendaklah kita saling mengasihi. Hendaklah kasih yang kita lakukan tidak pura-pura. Firman Tuhan berkata, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sepanjang hari ini dalam segala kegiatan kita, marilah kita saling mengasihi. Marilah kita melakukan kasih itu dengan tulus dan dengan tidak pura-pura. Maka Allah akan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami bahwa kasih itu jangan pura-pura. Kami akan menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Biarlah setiap kami boleh saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ampuni kami Tuhan jika kami lalai untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi biarlah pada pagi hari ini kami akan belajar untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengasihi sesama kami manusia, dalam mengasihi Tuhan dengan ketidakpura-puraan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom.